Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Taoist Master Killin. Film ini mengisahkan sebuah tragedi mengerikan yang meneror para penduduk desa di sekitar pegunungan, di mana di dalam lebatnya hutan terdapat sosok dewa penjaga gunung dengan wujud naga yang bergabung dengan harimau raksasa. Seorang master bela diri pun secara tak sengaja harus menghadapi kejadian tersebut bersama dengan murid satu-satunya. Gimana kelanjutannya? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Film dimulai dengan perburuan di tengah hutan belantara di Gunung Yunjin. Terlihat dua orang pemburu handal sedang melakukan tugasnya. Menurut rumor yang beredar, di dalam hutan Gunung Yunjin merupakan sarang seekor makhluk raksasa jelmaan dewa gunung yang bernama Killin. Killin ini adalah gabungan dari wujud naga dan harimau raksasa. Nah, walaupun kedua pemburu ini sudah dengar rumornya, tapi mereka tak percaya dan nekat karena ingin memperoleh tangkapan yang bagus. Hingga akhirnya salah satunya merasakan pergerakan hewan besar dan segera memanahnya dengan sangat akurat dan yakin mengenai sasaran. Tapi setelah diperiksa ia justru bingung karena panahnya menancap di sebuah batang pohon dan tanpa waktu lama ia menyadari kehadiran makhluk buas yang tak pernah terpikir olehnya. Lalu seketika ia pun menjadi korban dan temannya pun tak lolos dari kejaran makhluk misterius berukuran raksasa yang dipercaya penduduk adalah sang dewa penjaga gunung hingga tak satupun manusia yang berani masuk ke wilayahnya. Keesokan harinya, penduduk desa heboh dengan penemuan jasad manusia yang tiba-tiba ada di tengah jalan pedesaan. Anehnya, kondisi kedua jasad sama sekali tak ada luka cedera ataupun luka berdarah. Lalu orang-orang pun berpikir bahwa itu adalah hukuman dari dewa gunung yang merasa terganggu. Nah, di situ hadir juga seorang petapa sakti bernama Zhao dan muridnya bernama Tian. Setelah melihat sesaat, seorang petugas keamanan desa dengan pede menyimpulkan bahwa kedua orang ini meninggal karena memakan jamur beracun yang tumbuh di pegunungan. Namun Zhao dengan sopan meminta si petugas untuk menyelidiki lebih lanjut karena Zhao yakin meninggalnya kedua orang itu bukan karena racun. Mendengar hal itu si petugas justru marah-marah dan menghunuskan pedangnya ke arah Zhao. Seketika Zhao langsung menahan dan mematahkan pedang besi hanya dengan jarinya saja. Setelah itu si petugas pun segera cengengesan minta maaf dan memohon bantuan Master Zhao untuk membantu proses otopsi. Saat proses otopsi dilakukan, Master Zhao merasakan hal aneh di mana ia sama sekali tak menemukan pendarahan pada organ dalam. Setelah selesai, Master Zhao juga mengatakan pada para petugas bahwa percaya tak percaya, kedua orang ini mati karena terkejut alias ketakutan hingga aliran darahnya membeku dan matanya memerah. Anehnya lagi, kedua orang ini adalah pemburu yang seharusnya bertubuh kuat dan terbiasa melihat hal-hal mengerikan di dalam hutan. Tapi nyatanya mereka sampai mati disebabkan oleh ketakutan yang luar biasa. Sementara itu di balai desa orang-orang sedang ramai berkumpul membicarakan hal tragis yang telah terjadi. Semua takut dan percaya bahwa dewa gunung sedang mengamuk. Oleh karena itu, dengan tergesa-gesa si kepala desa memerintahkan para warga untuk menyembah dewa gunung. Tanpa waktu lama, mereka segera berjalan beriringan menuju kaki gunung. Segala persembahan mereka bawa ke sana. Setelah sampai, mereka pun melakukan prosesi dan menyembah dewa gunung demi keselamatan orang-orang desa. Saat itu Guru Zhao dan muridnya sedang berkeliling desa dan bertemu dengan seorang gangguan jiwa yang tiba-tiba mengatakan bahwa ia mendengar dewa gunung yang sedang marah dan seluruh penduduk desa akan musnah jika dewa gunung datang ke sini. Mendengar hal itu, semua hanya bisa terdiam, sedangkan orang gila tersebut pergi begitu saja sambil tertawa. Hari pun berlalu hingga malam pun tiba. Master Zhao dan muridnya diberi sebuah tempat tinggal oleh kepala desa di sebuah kuil tua. Karena banyak yang harus dibersihkan, Master menyuruh Tian untuk mengambil air. Saat sedang sendirian, rupanya Master Zhao menyadari ada sosok misterius yang sedang mengawasinya. Ia pun segera menyuruh orang itu untuk keluar dari persembunyiannya. Hingga pertarungan tak terhindarkan. Guru Zhao dengan mudah menghindari tiap serangan hingga si pembunuh tak mampu melayangkan serangannya saat Master Zhao menotok titik lemahnya. Si pembunuh misterius masih belum menyerah, namun kesaktian Guru Zhao tak perlu diragukan lagi hingga akhirnya ia terpojok dan melarikan diri sambil melempar belati kecil dengan pesan yang berisi ancaman pada Guru Zhao untuk jangan mencari tahu tentang tragedi yang melibatkan dewa gunung. Pagi harinya tanpa basa-basi, Guru Zhao di depan si petugas dan anak buahnya langsung mengajak Tian alias muridnya ke Gunung Yunjin di malam hari untuk menyelidiki kebenaran yang sebenarnya. So singkat cerita, tibalah malam hari di mana mereka melakukan perjalanan mencari kebenaran tentang raksasa jelmaan dewa gunung. Di tengah perjalanan, Guru Zhao juga merasa sangat aneh karena di hutan seluas ini, suara serangga pun sama sekali tak terdengar seolah takut terhadap sesuatu. Di tengah jalan, mereka juga menemukan seekor kambing yang dagingnya masih utuh namun darahnya telah habis terhisap. Seketika Guru Zhao menyuruh muridnya untuk memakai baju zirah naga yang disebut panlong untuk berjaga-jaga. Guru Zhao pun ikut memakai panlong pertanda akan menghadapi makhluk mengerikan. Tanpa waktu lama,
Hawa mengerikan pun terdeteksi. Guru Zhao langsung menyuruh Tian untuk menerangi area di depan karena hawa misterius tiba-tiba terpisah. Guru Zhao akhirnya menyuruh Tian bersama yang lainnya menyelidiki salah satu sisi, sedangkan Guru Zhao seorang diri menyelidiki sisi satunya lagi. Saat di perjalanan, orang-orang yang bersama Tian ketakutan hingga akhirnya mereka berdiam diri sedangkan Tian terus berjalan. Sementara itu Guru Zhao pun sampai di sebuah gua misterius dengan kilauan cahaya biru yang indah. Namun nasib si petugas dan anak buahnya tak beruntung. Mereka didatangi oleh Dewa Gunung, namun anehnya hanya kedua anak buahnya saja yang melihat dan diserang, sedangkan si petugas lari terbirit-birit melihat anak buahnya berkelakuan aneh. Penyerangan pun dialami oleh Tian yang tiba-tiba diserang oleh siluman batu yang seketika bangkit dari pepohonan. Siluman batu memiliki daya hancur luar biasa hingga Tian pun kewalahan dan terpental kesakitan. Sementara itu, karena terlalu lama di dalam gua, Guru Zhao tiba-tiba terlihat linglung hingga ia pun masuk ke alam bawah sadar sendiri yang tanpa diduga ia bertemu dengan sosok misterius yang dapat berganti-ganti wajah, dan sosok tersebut mengaku bahwa ia adalah raja semua makhluk spiritual di dunia. Guru Zhao berusaha menyadarkan diri dengan menebas sosok di depannya, namun saat itu juga ia justru terbangun di sebuah kamar. Tian mendekatinya dan berkata bahwa sekarang mereka berada di rumah seorang tabib bernama Yao yang telah menolong mereka saat sang tabib sedang mencari tumbuhan obat di Gunung Yunjin saat pagi hari. Tak lama kemudian, saat sedang berkumpul di ruang tengah, tabib Yao pun datang bersama asistennya dan juga anak perempuannya. Lalu tanpa basa-basi memperingatkan Guru Zhao untuk tak lagi-lagi naik ke Gunung Yunjin dan segera pergi dari rumah setelah kondisinya membaik. Hari-hari pun berlalu, Guru Zhao dan muridnya telah keluar dari rumah tabib Yao. Namun saat sedang berjalan-jalan santai, tiba-tiba seorang pengemis tua melewatinya sambil mengatakan sesuatu yang membuat Guru Zhao sadar akan sesuatu yang telah ia lewatkan dalam memecahkan kasus dewa penjaga gunung yang telah meresahkan seluruh penduduk desa. Ya, malam harinya, Guru Zhao langsung mengumpulkan para penduduk untuk kembali naik ke gunung dan meyakinkan mereka bahwa dirinya telah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. So, dengan perlahan, mereka semua pun segera menyusuri medan pegunungan di malam yang gelap. Dan benar saja, tak lama kemudian, mereka melihat sosok Qilin sang penjaga gunung, berkepala naga dan berbadan harimau. Semua ketakutan, namun di situ Guru Zhao segera menyadarkan mereka bahwa yang mereka lihat itu adalah tak lebih dari halusinasi belaka. Guru Zhao segera menyuruh muridnya untuk menotok titik aroma penciuman para warga, dan seketika halusinasi Qilin telah hilang dari mata mereka dan semua hanyalah ilusi. Belum selesai sampai di situ, Guru Zhao lalu mengajak mereka ke dalam gua di mana letak sumber masalah berada. Tanpa waktu lama, Guru Zhao segera menunjukkan sebuah tumbuhan jamur raksasa yang telah bermutasi hingga menyebabkan tumbuhan tersebut mengeluarkan aroma di malam hari dan menyebabkan hingga membuat orang-orang yang menciumnya berhalusinasi tentang hal yang paling mereka takuti. Jamur itu dikenal dengan nama Tasui. Di tengah perbincangan, tiba-tiba siluman batu kembali datang menyerang. Namun untungnya Guru Zhao ada di sana hingga dengan kesaktiannya siluman batu yang besar pun dapat ditaklukkan tanpa bersusah payah. Setelah siluman terpojok, Tian pun ingin mengakhirinya. Namun yang mengagetkan semua orang adalah tiba-tiba anak perempuan tabib Yao menghalanginya dan tak lama kemudian siluman batu membuka topeng yang ternyata adalah asisten tabib Yao. Nah, disitulah kebenaran terungkap bahwa selama ini para penduduk telah diremorkan dengan dewa Qilin berkepala naga berbadan harimau oleh seorang tabib di desa. Ya, sumber segala masalah di sini sebenarnya adalah tabib Yao. Tabib Yao ingin menguasai pegunungan sebagai lahan pencarian tanaman obatnya agar warga lain tak menemuinya. Terlebih setelah tabib Yao mengetahui keberadaan jamur Tasui yang dapat mempengaruhi pikiran manusia untuk berhalusinasi tentang hal yang paling mereka takuti. Di situ Guru Zhao juga membongkar bahwa yang menyerangnya saat di kuil sebelumnya adalah anak perempuan tabib Yao dengan tujuan mencegah Guru Zhao menemukan kebenarannya. Setelah terbongkar semuanya, sang tabib hanya bisa diam. Para warga pun sangat marah dan ingin menghakimi sang tabib sekeluarga. Tapi Guru Zhao yang bijak mengatakan bahwa keahlian sang tabib diperlukan oleh warga. So, daripada menghukumnya lebih baik memberi kesempatan pada tabib dan keluarganya untuk bertobat. Jamur Tasui pun dibakar oleh warga. Para warga yang masih kesal menghargai keputusan Guru Zhao dan pergi meninggalkan TKP dengan tenang karena telah mengetahui bahwa yang selama ini mereka takuti hanyalah ilusi. Dan singkat cerita, hari pun berlalu hingga tiba saatnya bagi Master Zhao dan muridnya berpamitan dengan para warga yang sekarang terlihat bahagia sambil berkali-kali mengucapkan rasa terima kasih. Mereka pun pergi semakin menjauh dan singkat waktu saat ini Guru Zhao telah berkelana dan menetap di suatu lembah dengan para murid-muridnya yang semakin bertambah. Namun tiba-tiba film pun berakhir.